Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok.
Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2. Jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama.
Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertas aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ija yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat.
Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora.
Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil
penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menghebohkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil
penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi
berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada.
Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi.
Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada.
Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi.
Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora.
Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Icha menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Icha, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Icha melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Icha membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Icha untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Icha pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Icha, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ija yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah.
Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ija yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi
berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Pertama, Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ija yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil
penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti